Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda, apa kabar? Sehat selalu kan nak? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Nah, anak-anak bunda, hari ini kita akan belajar Tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan hari ini kita akan masuk ke subtema ketiga pembelajaran 1, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, hari ini kita akan memulai yang pertama dengan tematik IPA. Anak-anak bunda masih ingat nggak tentang hubungan gaya dan gerak? Perhatikan di halaman 123, di situ ada Siti dan Lani ingin membeli bakso. Nah, jadi ketika mereka memanggil penjual bakso, kemudian selesai melayani, si penjual bakso tadi akan melanjutkan perjalanannya dan dia akan mendorong dari gerobaknya tadi. Nah, pada saat gerobak tadi didorong, maka dia akan bergerak maju karena ada dorongan dari si tukang bakso. Nah, jadi begitu juga dengan sepeda. Sepeda itu bergerak maju karena misalnya dituntun atau misalnya dengan dikayu. Jadi mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Nah, masih ingat nggak pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2? Kita kan membahas tentang gaya dan gerak. Nah, kemudian lihat di halaman 124, di situ ada ayo mengamati gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada seorang anak laki-laki sedang membuka dan menutup pintu. Nah, jadi dengan adanya gaya tadi berupa dorongan dan tarikan dari pintu, maka pintu tadi akan bergerak dan membuka dan menutup. Kemudian ada lagi yang gaya yang kedua, yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada gambar ketika bus sekolah tadi di-stop oleh anak sekolah tadi. Nah, bus tadi sedang melaju dan kemudian berhenti. Jadi peristiwa itu Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem. Ya, menginjak rem bus tadi dengan gaya yang dilakukan Pak supir menjadi lambat lalu berhenti. Nah, pada gaya yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Perhatikan, ini adalah namanya plastisin. Ketika kita bermain plastisin, maka plastisin tadi akan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin tadi. Jadi dengan gaya yang dilakukan, maka plastisin ini akan menjadi berubah bentuk. Kemudian yang keempat yaitu adalah gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Misalnya di situ perhatikan nak gambarnya. Di sini ada gambar dari seorang anak sedang bermain bola. Kemudian bola itu dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah ke depan. Misalnya juga contohnya pada saat kita menulis, maka kita akan menggerakkan dari pulpen tadi atau kelir tadi. Jadi gaya tersebut mempengaruhi dari gerak benda tadi. Nah, kemudian di situ ada ayo berdiskusi di halaman 121. Jadi itu kalian buat tugasnya bersama dengan orang tua ya nak. Di situ ada mengamati tentang objek yang diamati dan kemudian hasilnya kalian tuliskan. Kemudian kita masuk di halaman 127. Di situ ada ayo membaca. Nah, pada ayo membaca ini kita masuk ke tematik bahasa Indonesia, yaitu dengan membaca cerita angsa dan telur emas Aesop. Perhatikan. Nah, kemudian itu kalian baca dan kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5. Dan kalian harus tahu juga kalau ini merupakan juga cerita fiksi yang dikarang oleh si pengarang tadi. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.